Kesuksesan di dalam bisnis lebih sering datang kepada orang yang berani bertindak. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DB Channel. Sobat DB, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia sekarang sedang dilanda prahara. Terjadi perebutan kursi ketua umum dari yang selama ini diduduki oleh Arsyad Rashid yang masa jabatannya baru akan habis tahun 2026. Tiba-tiba ketika terjadi munaslup baru lalu, kursi itu berpindah ke tangan Anindya Bakri. Semenjak terjadi pengalian kursi dari Arsyad Rashid kepada Anindya Bakri ini, saling sanggah, saling klaim telah terjadi di antara dua kubu di Kadin ini ke tengah-tengah publik. Tentu saja ini akan membuat kalangan dunia usaha, para pebisnis tidak nyaman dan tidak tenang. Dan jika berlarut-larut prahara ini tidak juga terselesaikan, yang dikhawatirkan akan merembet kepada perkembangan dunia usaha di negara kita. Karena itu, tentu saja warga masyarakat Republik Indonesia atau kalangan dunia usaha di Republik ini mengharapkan prahara ini segera selesai. Dan persoalan dunia usaha tentu diharapkan oleh kalangan usaha tidak sampai merembet ke dunia politik. Jangan sampai semua persoalan di Indonesia ini dibawa ke politik. Sobat DB, pada kesempatan ini kami mengajak Sobat DB untuk menyaksikan perbincangan antara dua kubu ini. Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin sedang dilanda prahara internal. Munaslup tiba-tiba digelar pada Sabtu lalu dan menetapkan putra pengusaha Abu Rizal Bakri, Anindya Bakri, sebagai Ketua Umum Kadin. Penetapan ini membuat Arsyad Rashid tersingkir dari posisi sebagai Ketua Umum yang harusnya ia jabat hingga 2026 mendatang. Kami akan membahasnya bersama dengan pimpinan Munaslup Kadin, yakni Nurdin Halid, dan juga Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hukum dan HAM, Danis Suara Kaharyono. Selamat malam, Bang Nurdin, Pak Danis. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Bang Nurdin, tadi di tayangan sebelumnya kami putarkan pernyataan Anda katakan Pak Arsyad tidak bisa menjaga independensinya. Independensi yang mana itu, Bang Nurdin? Jadi sebelum menjawab itu, tadi saya mendengar secara saksama pernyataan Pak Arsyad ya. Ada dua pernyataan yang saya setuju, yaitu yang pertama bahwa Kadin adalah organisasi yang independen, mandiri. Setuju sekali itu. Yang kedua bahwa Kadin hanya ada satu, setuju. Nah, yang ketiga pernyataannya bahwa Pak Arsyad tidak mengakui kami Munaslup Kadin yang ketua umum terpilih tidak perlu mendapatkan pengakuan dari Pak Arsyad karena tidak ada aturan yang mengharuskan Pak Arsyad memberikan pengakuan terhadap Munaslup. Itu. Nah, kemudian apa dasar dilakukan Munaslup? Tentu kita harus mengacu kepada undang-undang dan anggaran dasar serta anggaran rumah tangga. Anggaran dasar di dalam pasal 18 dikatakan bahwa Munaslup itu diajukan oleh setengah dari Kadin daerah provinsi dan setengah dari asosiasi. Ada 18 Kadin provinsi yang mengajukan usul untuk digelar Munaslup. Kemudian ada 28 daripada asosiasi, dari 30 asosiasi anggota luar biasa yang mengajukan untuk Munaslup. Di dalam pasal lain dikatakan, ayat lain maksud saya, quorum Munaslup itu apabila dihadiri oleh setengah daripada jumlah peserta penuh. Nah, kalau kita mengacu kepada secara faktual, bahwa ada 132 peserta penuh daripada Munas maupun
Munaslup mengacu kepada Munas yang lalu. Nah, yang hadir itu adalah 18 kadin yang utuh dengan ketua umumnya, itu kadin 3 berarti 24. Kemudian ada 10 kadin yang perwakilan 2 orang sesuai dengan utusan dari kadin tersebut, itu berarti ada 20. Kemudian asosiasi yang hadir adalah 28. Sesuatu luar biasa. Berarti jumlah peserta yang hadir 112 dari 132 peserta penuh. Ini pertanda bahwa quorum Munaslup itu telah tercipta. Memang di dalam pasal 18 ayat 2 bahwa Munaslup diajukan oleh setengah kadin provinsi, setengah daripada asosiasi ALB, itu kemudian diajukan kepada pengurus kadin, ya, di mana perlu 30 hari. Itu proses, itu tahapan-tahapan. Ya. Tapi apakah Bang Nurdin, jadi Anda mengatakan syarat formilnya sudah terpenuhi ya, tapi pertanyaan saya adalah dasar fundamentalnya sampai akhirnya digelar Munaslup ini apa? Tadi ada sempat bilang Pak Arsyad itu tidak bisa menjaga independensi. Apakah ini yang menjadi persoalan dan maksud independensi itu yang mana? Sebentar Silvia, itu saya akan ke situ, ya. Saya dudukan dulu dasarnya Munaslup dulu, ya. Yang prosedural sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga gitu. Nah, kemudian penyebabnya apa? Ada suasana dinamika yang dihadapi oleh para kadinda provinsi maupun para asosiasi, di mana di dalam undang-undang kadin, tentang kadin, Undang-Undang 1 tahun 1987 tentang kadin, di dalam pasal 5 dikatakan sifat, ya, pasalnya itu sifat bahwa kadin itu adalah organisasi mandiri, bersifat mandiri, bukan organisasi pemerintah, dan bukan organisasi politik, atau tidak merupakan bagiannya. Seorang ketua umum, di mana di dalam pasal 17 anggaran rumah tangga ayat 2 mengatakan bahwa ketua umum di dalam melaksanakan tugasnya, dia harus memimpin organisasi dan dewan pengurus itu dengan secara baik dalam melaksanakan tugas, baik di dalam maupun di luar. Artinya seorang ketua umum kadin itu berkaitan dengan undang-undang tadi, dan pasal 14 anggaran dasar yang menerjemahkan daripada undang-undang nomor 1 tentang kadin, pasal 5 tadi, itu jelas sekali dalam penjelasan undang-undang bahwa kadin benar-benar organisasi yang bersifat berswadaya dan mandiri, tidak terikat atau tidak merupakan organisasi kekuatan sosial politik atau tidak merupakan bagiannya. Merupakan bagian itu mengandung makna. To the point, jadi Bang Nurdin, independensi yang dilanggar oleh Arsyad itu yang mana? Ya, kalau menurut dinamika aspirasi dari bawah, itu pasal itu yang dilanggar. Kemudian ada pasal 18 anggaran rumah tangga tentang kerjasama pihak terkait. Ada kekhawatiran, ada nuansa batin yang mengilhami daripada para kadin ini yang mengusulkan, itu dan asosiasi, bahwa ketua umum itu tidak mampu lagi melaksanakan tugas untuk kerjasama pihak terkait, khususnya kerjasama dengan pemerintah. Salah satu yang paling penting adalah seorang ketua umum harus mampu melakukan komunikasi dengan pemerintah dalam rangka menciptakan efektivitas daripada para pelaku usaha untuk berperan dalam seluruh proses pembangunan. Kedua, baik, sampai di situ dulu, Bang Nurdin. Pemerintah berkaitan dengan tantangan yang dihadapi perusahaan di bidang perekonomian. Saya pindah ke Pak Danis ya. Ini dinamika ya. Ini dinamika. Saya kan hanya dipilih oleh Kementerian Munas. Tapi dasar-dasar itu yang saya tangkap di dalam perdebatan, di dalam perbincangan. Dua hal yang kami tangkap dari Bang Nurdin ya, Pak Danis. Sekarang saya pindah ke Anda. Dua hal yang disampaikan Pak Nurdin tadi adalah soal tidak mampu berkomunikasi dengan baik dengan pemerintah, kemudian soal independensi yang saya juga belum memahami sepenuhnya independensi di bagian mana, tapi yang kubu Arsyad pahami, Pak Danis, apa sebetulnya dasar sehingga digelarnya Munaslup ini? Apakah Anda juga mempertanyakan, kubu Arsyad juga bingung kenapa tiba-tiba muncul Munaslup ini, atau sudah jelas dari penjelasan Bang Nurdin tadi? Ya, terima kasih Sylvia dan juga Pak Nurdin. Saya Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang hukum. Tentunya saya tegak lurus kepada aturan hukum yang berlaku. Dalam anggaran dasar pasal 18 ayat 1 jelas menyatakan bahwa Munaslup adalah munas yang diselenggarakan di luar jadwal berkala munas untuk meminta pertanggungjawaban Dewan Pengurus Kadin Indonesia. Ya, mengenai ada beberapa hal pelanggaran prinsip
anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kemudian mengenai adanya penyelewengan keuangan, dan atau tidak berfungsinya Dewan Pengurus. Jadi sebenarnya poin utamanya adalah mengenai meminta pertanggungjawaban. Jadi jelas. Kemudian untuk melakukan munaslup tersebut tentunya ada tahapan. Tahapan yang paling penting adalah adanya peringatan terlebih dahulu. Kalau peringatan tersebut diabaikan, nah, kemudian dalam peringatan tersebut harus jelas alasannya kenapa dan sebagainya. Tentunya diminta untuk diperbaiki. Kalau dalam 30 hari ternyata tidak ada upaya perbaikan, baru dilakukan peringatan yang kedua. Peringatan yang kedua dalam 30 hari juga diabaikan, barulah diajukan pengusulan untuk dilakukan munaslup. Tentunya oleh Kadin Provinsi dan ALP. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Nurdin. Kemudian juga bicara mengenai pengajuan. Pengajuan ini tentunya anggaran dasar juga menyebutkan bahwa didasarkan pada hasil pleno pengurus. Jadi masing-masing Kadin Provinsi tersebut mengadakan pleno, rapat pleno. Demikian pula ALP. Itu jelas ada di ketentuan anggaran dasar. Jadi kita sebenarnya baru sampai di situ, belum sampai terlalu jauh. Ada tidak prosedur-prosedur itu dijalankan, Pak Danis? Peringatan-peringatan tadi ada tidak disampaikan kepada Pak Arsyad sebelum munaslup? Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Kita tidak menerima sama sekali peringatan-peringatan tersebut. Tiba-tiba kita mendengar adanya munaslup. Jadi buat kita juga kita mengagetkan. Kita juga nggak tahu kalau misalnya dinyatakan bersalah, salah yang mana. Karena kan yang diminta pertanggungjawaban adalah Dewan Pengurus. Bukan hanya ketua umum, walaupun termasuk juga ketua umum, tapi juga pengurus-pengurus lainnya. Ya, jadi seperti itu. Oke, masih bingung ya Pak Dhani sebetulnya alasan atau salahnya itu di mana. Tapi oke lah kita pakai logika Pak Nurdin tadi yang mengatakan bahwa ada persoalan independensi, ada persoalan komunikasi yang tidak baik antara Kadin di bawah kepemimpinan Arsyad dengan pemerintah. Jawaban dari Anda sebalaku kubu Arsyad bagaimana? Iya, tentunya kan memang harus diberikan kesempatan. Pertanggungjawaban itu kalau misalnya dikatakan seperti itu, tentunya ada alasan khusus. Kecuali kalau memang misalnya, memang itu semua terbukti. Ini kan sifatnya masih baru kekhawatiran, belum terjadi. Karena kenyataannya kan hubungan dengan pemerintah kita semua dinamis kok. Gitu, jadi nggak ada masalah, nggak pernah ada pertentangan, nggak pernah ada permasalahan yang naik ke permukaan. Kalau ke depan, ya semua masih mengira-ngira tentunya. Tapi saya yakin dan percaya nggak ada masalah kok sama sekali mengenai hubungan antara Kadin dan pemerintah. Ya, karena kita merasakan semua, Kadin Provinsi juga merasakan, ALB juga merasakan, dan nggak pernah ada masalah atau mungkin paling tidak misalnya keluhan-keluhan dari masyarakat dunia usaha terkait dengan hal tersebut. Sehingga buat kita juga ini hal yang menurut kita aneh. Ini apa maksudnya seperti itu ya. Tapi kita berusaha untuk berpikir positif. Kita hanya bicara mengenai aturan hukum. Kalaupun misalnya mau dilakukan munaslup, saya kira anggaran dasar juga memperbolehkan. Asalkan dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi ada tahapannya, kemudian ada alasannya yang jelas, dan itu dilakukan tentunya dengan waktu yang cukup diberikan kesempatan. Ya, tahapannya aja peringatan 30 hari kemudian, peringatan 30 hari kemudian, setelah itu baru. Dan apakah ada yang namanya rapat internal, misalnya pleno, itu kan juga belum tentu ada. Saya nggak tahu persis itu ada atau enggak, karena saya nggak hadir dalam munaslup tersebut. Oke. Ada dua hal ya, ada persoalan tahapan dan juga yang kedua soal alasan. Bang Nurdin kembali ke Anda. Kalau soal tahapan, kalau menurut tadi Waketum Kadin Bidang Hukum ini harusnya ada prosedur berupa peringatan terlebih dahulu sebelum digelar munaslup kalaupun untuk meminta pertanggungjawaban dari Dewan Pengurus. Apakah itu dilakukan? Kata Pak Danis tidak dilakukan. Jadi seharusnya itu tidak ilegal munaslup yang dilakukan. Semua proses itu harus berdasarkan rumah tangga. Saya ingin jelaskan begini. Proses ini bukan sesuatu yang tiba-tiba. Itu sudah 2 bulan kurang lebih yang lalu. Itu sudah dinamika yang luar biasa daripada Kadinda dan asosiasi. Gitu. Nah, memang apa yang dikatakan secara letterlight Pak Dhani sebagai orang hukum ya, itu betul. Bahwa di dalam pasal 18 ayat 2, poin A, B, dan C,
Ada 4 poin kalau nggak salah di situ, kalau tidak salah. Ya. A dan B-nya itu yang memang memberi teguran 30 hari. Kemudian C-nya itu adalah Kadinda yang mengusulkan dan asosiasi itu yang punya kewenangan untuk menggelar. Nah, kenapa A dan B itu kemudian tidak dilakukan proses itu? Pertama, tidak ada dalam pasal itu yang mewajibkan bahwa proses tahapan itu harus dilalui. Itu nggak ada. Itu boleh dibaca Pak Dhani. Itu yang Bapak secara orang hukum pasti punya pendapat lain. Itu tidak apa-apa. Gitu. Ini juga tim hukum daripada stand komite panitia itulah mengkaji. Itu dari 1 bulan dikaji ini mengenai pasal tersebut. Pertanyaannya, kenapa tidak dilalui prosedur A dan B yang 30 itu? Karena menurut Kadinda yang pengusul dan asosiasi ALB itu bahwa tidak perlu kita berikan teguran. Kenapa? Karena pelanggaran yang dilakukan itu adalah tidak mampu menjaga independensi daripada Kadin yang dia sudah lakukan. Dikasih teguran juga tidak berguna. Kecuali yang tadi sampaikan, yang pasal 18 itu bahwa apabila terjadi pelanggaran, terjadi kevakuman organisasi, tidak punya kemampuan memimpin, pelanggaran keuangan, dan sebagainya. Itu perlu pertanggungjawaban, itu bisa dirubah. Misalnya kalau pelanggaran soal keuangan, balik lagi itu bisa akar masalahnya independensi ya, Bang Nurdin. Langsung saja contohnya, apakah karena Pak Arsyad ini menjadi ketua tim ses Ganjar Mahfud pada saat Pilpres itu yang dianggap tidak independen? Iya, itu sudah jelas, itu faktanya. Jadi kalau diberi teguran pun tidak mungkin akan bisa merubah, karena sudah terjadi. Itu. Nah, itulah kemudian betul bahwa kekhawatiran itu pasti ada dan kekhawatiran itu tidak boleh terjadi. Jangan sampai sudah terjadi kekhawatiran itu baru kita mengambil langkah. Jadi kalau prosedur daripada anggaran dasar rumah tangga telah dilalui secara baik oleh panitia dan steering itu adalah dari Kadinda dan dari ALB itu. Nah, oleh karena itu kenapa maka, baru dipersoalkan sekarang, Bang pihak Nurdin? Pak Arsyad tidak menerima, ada jalur hukum. Kami Pak Arsyad menjadi ketua tim ses kan sudah lama ya. Tidak ada persoalan yang krusial di sini. Dan kita maklumi kalau pihak Pak Arsyad itu adalah tidak menerima, itu memang kita tidak perlu pengakuan dari Pak Arsyad. Nah, kalau secara pribadi atau dengan timnya tidak setuju, silakan ada jalur hukum. Sebentar, Bang Nurdin. Soal persoalan ketua tim ses waktu itu Pak Arsyad, itu kan sudah terjadi lama. Apakah sejak awal penunjukan Pak Arsyad sebagai ketua tim ses Ganjar Mahfud itu sudah dipersoalkan atau belum? Memang sudah, menurut aspirasi, dinamika aspirasi yang berkembang, dari memang sudah tercipta kekhawatiran-kekhawatiran. Kalau ini menang, bagus bagi Kadin. Belum tentu juga. Tapi kalau kalah, sudah pasti berbahaya bagi Kadin. Apalagi sekarang ini kan kita tahu sendiri bagaimana situasi politik nasional kita. Antara yang didukung itu dengan pemerintah sekarang. Itu persepsi, itu suasana batin. Jadi benar nggak Bang, bahwa pergantian ini politis sekali? Jadi Mbak Sylvia, kalau diperkenankan saya juga diberikan kesempatan, boleh? Iya. Ya. Silakan Pak Danis. Iya. Itu yang disampaikan oleh Bang Nurdin itu kan kekhawatiran ya. Tapi menurut saya kan belum terjadi. Kemudian Munaslup memang sudah terjadi. Ya, Munaslup yang tidak sesuai dengan ketentuan sudah terjadi. Kemudian sesuai ketentuan Pak Dhani. Menurut Pak Dhani tidak sesuai, tapi kami sesuai. Iya, ini yang bicara kan saya Pak, bukan Bapak. Bapak bicara saya juga diam kan, saya nggak bantah. Baik, silakan. Menurut saya demikian Pak ya, kita saling menghargai lah. Ya, silakan Pak Dhani, silakan. Ya, oke. Jadi Munaslup yang tidak sesuai dengan ketentuan itu sudah terjadi. Dan inti daripada Munaslup tersebut adalah meminta pertanggungjawaban. Itu belum terjadi. Jadi siapa yang dimintakan pertanggungjawaban? Karena poin penting daripada Munaslup itu sebetulnya adalah meminta pertanggungjawaban. Kalau pertanggungjawaban tidak bisa diterima, kemudian akhirnya itu dimaksulkan, itu lain cerita ya. Tentunya pemegang kekuasaan, pemegang suara adalah Kadinda, ya Kadin Provinsi dan juga ALP. Itu hak mereka. Anggaran dasar jelas menyatakan seperti itu. Jadi menurut saya kita menghargailah anggaran dasar. Karena anggaran dasar ini adalah marwah dan nyawa daripada organisasi. Karena dikatakan Pak Presiden kita juga menyatakan bahwa tahun 2019 permasalahan bangsa ini adalah adanya ketidakpastian hukum. Yang mengakibatkan adanya ketidakpastian berusaha. Ya. Dan tentunya Pak Danis, mohon maaf karena waktunya singkat, saya langsung sampai ke pertanyaan terakhir untuk Anda ya Pak Danis ya. Jadi langkah hukum yang akan ditempuh oleh Kadin kubu Arsyad ini apa Pak? Ya, yang pertama pasti ada dua Pak. Yang Mbak
Yang satu organisasi. Organisasi juga sedang menginvestigasi karena kita tidak mengikuti munaslup tersebut. Kemudian hukum juga sedang menginvestigasi. Kemudian pasti karena kita negara hukum, tentunya kalau memang ada permasalahan hukum ya kita akan melakukan langkah-langkah hukum. Langkah-langkah hukum tentunya bisa beragam karena memang permasalahannya sendiri kita sedang investigasi terlebih dahulu. Oke, begitu, baik. Mbak. Baik, kalau begitu sayang sekali Bapak-Bapak waktu kita sudah habis. Nanti kita akan lanjutkan lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih Bang Nurdin. Sobat DB, sekali lagi rakyat Republik Indonesia, kalangan dunia usaha, para pebisnis tentu berharap agar segera terselesaikan prahara ini. DB Channel tetap mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa menjadi pengusaha kaya raya. Dan salam sukses dari DB Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.